Robby Purba, lo bener-bener ya, gara-gara kelakuan lo tuh ngeviralin security, sekarang securitynya dipecat, tahu nggak? Nih, gara-gara kelakuan lo, sekarang securitynya kehilangan pekerjaan. Sok-sokan peduli sama hewan, tapi nggak punya rasa kemanusiaan. Awas aja kalau lo nanti digigit anjing, anjingnya lo pukulin, awas aja gue viralin. Orang ini security mukulin anjing gara-gara si anjingnya tuh ngegigit kucing. Kok ada dua angle yang berbeda? Bentar. Kalau yang ini videonya gara-gara si security mau nyelamatin anak kucing. Kalau yang ini nggak tahu anak kucingnya sebelah mana ya, nggak kelihatan. Aduh bingung, nggak tahu deh yang benar yang mana. Pokoknya gua ngonten ngikutin komentar banyak aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Robby Purba akhirnya harus menerima pil pahit ketika dikecam, ketika dihujat oleh netizen Indonesia karena dia telah memviralin seorang security yang katanya sedang memukulin anjing hingga pada akhirnya security itu pun harus dipecat. Ya, kejadian ini terjadi di Plaza Indonesia. Adalah sebuah perusahaan besar yang pastinya punya SOP, yang pastinya punya nama yang sudah populer di bangsa ini, dan pastinya dalam pengambilan keputusan mestinya selalu berhati-hati dan selalu mempertimbangkan dari segala aspek. Tetapi kali ini tampaknya agak blunder. Cerita yang beredar bahwa si security ini dia memukul anjing karena anjing itu mau menerkam atau menggigit kucing. Hal ini pun tidak pernah ada konfirmasi yang disampaikan oleh Robby Purba, tetapi dia hanya sekedar mengambil videonya lalu memviralkan di platform media sosial. Tentu ini sangat disayangkan. Tindakan yang ditunjukkan oleh seorang public figure yang menurut saya amat dan sangat tidak bijak dalam bermedia sosial. Tidak mau mencari tahu dulu tentang kebenarannya, tetapi dengan seenak jidat dan semanis udelnya, dia hanya memviralkan sebuah persoalan yang belum tentu itu benar. Dari kasus ini, kita diajarkan bahwa siapapun kita dan dimanapun kita berada, mari kita lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Robby Purba ini, yang pada akhirnya si security ini harus kehilangan pekerjaan. Entah dengan cara apa lagi dia harus menafkahi keluarganya. Berikut ini saya akan menghadirkan beberapa cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang mengkritik Robby Purba dan juga ada yang membela si security. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ada video anjing dipukul sama security, terus diviralkan, divideoin sama salah satu artis. Akhirnya beritanya booming, akhirnya pihak mallnya klarifikasi, pihak security-nya dipecat. Dan setelah pihak security-nya dipecat, muncullah ada lagi video yang katanya si security-nya ini menyelamatkan kucing yang mau dimakan sama anjing. Terus akhirnya beritanya jadi simpang siur nih. Kan di kolom komentar Plaza Indonesia itu banyak banget artis-artis dan centang biru pada komen, pecat, ini harus begini segala macam, pada ngomong kayak begitu tuh centang birunya. Terus akhirnya pas muncul video yang katanya security-nya ini membantu kucing yang mau dimakan sama anjing ini, ya dia klarifikasi gitu, ada videonya. Terus si pihak artis-artis ini tuh pada bikin story katanya tuh ini videonya beda, ini videonya bukan video yang sama, ini bablas segala macam.
Jadi ada pihak yang membela si artis, ada juga pihak dari yang membela si security-nya tadi. Betul, namanya kekerasan terhadap hewan, pokoknya kekerasan terhadap makhluk hidup itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan, apapun alasannya, nggak dibenarkan juga. Cuman kejadian ini ya, dari kejadian ini, ketika kita melihat nih ada orang jelas-jelas di depan mata nih orang mukulin anjing gitu ya, turun, datang, tanyain, "Mas, ngapain dipukulin anjingnya? Emang anjingnya kenapa?" Ya kan? Ya bebas kalau mau sambil mau lu videoin ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya kalau misalkan masnya bilang, "Iya Pak, ini bikin mina." Akhirnya kan kita tahu nih alasannya kenapa dia mukulin si anjing ini tadi. Atau mungkin terus nanti tinggal ngomong sama pihak mallnya, dicek CCTV-nya, bener nggak yang diomongin sama security-nya ini tadi. Kalau ternyata security-nya ini bohong, barulah diviralin videonya tadi. Barulah kasih tahu, oh ini nih orang nih yang melakukan penganiayaan terhadap hewan, bla 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 segala macam, harus dihukum, begini, begitu kan. Nah, kalau misalkan memang ternyata videonya itu salah, video yang beredar ini yang katanya security-nya ini beda video kan, ada yang bilang tuh beda video, nih security-nya bukan yang ini, orangnya beda, bla bla. Kayaknya nih kalau kita melihat di depan mata ada kejadian kayak gitu, better lu turun, datengin, tanyain. Kalau menurut kalian sendiri ya, sebenarnya kalian lebih percaya yang mana? Namanya kekerasan terhadap makhluk hidup tuh nggak dibenarkan, bener tidak dibenarkan apapun alasannya. Tapi ya kasihan juga gue sama si security-nya ini tadi ya. Ya semoga untuk masnya dapat kerjaan baru dan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi rezekinya dari ini. Ya semoga jangan diulangi lagi ya Mas. Kalau ada apa-apa ya jangan dipukul walaupun itu ngeselin atau apa, pokoknya jangan ada kekerasan terhadap makhluk hidup apapun itu. Kalian udah tahu belum berita tentang seorang security yang tega memukul seekor anjing? Diketahui security tersebut bekerja di salah satu mall terbesar di Indonesia. Kejadian tersebut terekam kamera netizen dan diviralkan sama seorang artis. Lantas kalian tahu apa yang selanjutnya terjadi? Ya, si security tersebut dipecat oleh pihak mall, dan bukan cuma sampai di situ. Pihak mall memutuskan pembatalan kerjasama dengan vendor tempat security ini dinaungin. Kalian mau tahu lagi nggak fakta sebenarnya itu gimana? Ternyata bapak security yang pukul anjing itu sedang menyelamatkan seekor anak kucing dari gigitan si anjing. Kejadian itu pun ada bukti dari CCTV di sekitaran lokasi. Gua pribadi sangat tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi ini tuh menyangkut makhluk hidup. Tapi nasi sudah menjadi bubur hanya karena video viral yang belum tahu nih validasinya itu seperti apa, malah matiin rezeki orang lain. Gua cuma mau bilang ya, buat orang yang viralin kasus ini atau buat kita semua, pentingnya selalu mengcross-check sebuah kejadian sebelum bertindak. Akan selalu ada dua perspektif dalam sebuah masalah. Jangan sedikit-sedikit viralin. Bayangin coba ya, berapa banyak orang yang mata pencahariannya hilang cuma karena satu video doang. Apalagi ya di zaman sekarang itu cari kerja susah bos, ya. Gara-gara postingan seorang artis, security dipecat dari tempat kerjanya. Teruntuk Om Robi Purba, Anda harus klarifikasi dan minta maaf. Gara-gara postingan Anda, security tersebut dipecat dan sekarang kehilangan pekerjaannya. Om Robi memposting suatu video yang Om Robi tidak tahu kejadian sebenarnya dan apa alasan dia melakukan hal tersebut. Kita tahu Om Robi pencinta hewan, tapi pertanyaannya, kalau seandainya Om Robi lagi jalan di jalan, tiba-tiba ada kucing diterkam anjing, apa yang Om Robi lakukan? A. Memvideonya lalu memviralkan. B. Melihat saja dengan mata kepala Anda. C. Menyelamatkan. D. Lari ke setinggal. Jangan Om hanya mau memviralkan sesuatu dengan asumsi atau persepsinya Om, tapi Om tidak memikirkan orang lain. Oke? Terima kasih. Gue masih pengen banget bahas bapak ini. Dia dipecat sekarang. Dipecat karena perbuatannya mukul anjing. Tapi alasannya dia mukul anjing karena dia pengen nyelamatin anak kucing. Ya kita bolehlah sayang sama anjing, sayang sama kucing, sayang sama binatang. Tapi kita juga harus sayang sama sesama manusia, men. Nih, ini nama orang yang memviralkan video si Pak Satpam tersebut. Dia sekarang tutup komen di Instagram semuanya. Men, gue tau lu terkenal, lu boleh memviralkan sesuatu, tapi lu lihat dulu story di belakangnya dia kenapa ngelakuin itu. Lu tau nggak dampak yang lu lakuin ini terhadap Pak Satpam itu apa cuy? Mungkin ini video biasa buat lu. Buat bapak ini, pendapatan dia hilang, keluarga dia gimana? Ditunggu video klarifikasinya, semoga masalah ini cepat selesai, bapaknya balik lagi kerja. Sekali lagi, dari cuplikan video ini,
saya mau katakan bahwa mari kita lebih bijak dalam bermedia sosial. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Robby Purba ini adalah seorang artis yang juga adalah seorang pecinta binatang. Tentu hal yang dilakukan oleh security ini memang tidak dibenarkan karena telah menganiaya atau memukul anjing. Tetapi yang saya sayangkan, hal yang dilakukan oleh seorang artis yang bernama Robby Purba ini. Katanya sih public figure, tetapi kok pemikirannya sedangkal itu. Bagaimana bisa Anda memviralkan sebuah video yang Anda sendiri belum mengetahui kebenarannya, yang Anda sendiri belum mengetahui tentang kronologis kenapa si security ini harus memukul anjing ini? Makanya tadi kita menyimak ada satu pernyataan menarik dari netizen di mana dia menceritakan bahwa kalau misalnya seorang Robby Purba lewat dan tiba-tiba melihat seekor anjing menerkam kucing, apa yang akan dilakukan oleh Robby Purba ini? Pilihan yang tepat adalah menyelamatkan. Menyelamatkan mungkin dengan cara kita harus memukul si anjing, mungkin juga harus dengan cara kita memukul si kucing. Menyelamatkan adalah sebuah kata yang mengandung makna yang sangat dalam, juga mengandung makna yang positif. Tetapi berbeda dengan hal yang dilakukan oleh Robby Purba. Bukan menyelamatkan, tetapi mematikan karir dari seorang security ini. Tidak dibayangkan bagaimana nasib si security ini. Apalagi katanya dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak. Entah dengan cara apa lagi dia harus menafkahi kehidupan keluarganya. Semoga Tuhan bisa memberikan rezeki yang berlimpah kepadanya. Karena jujur, hidup di kota besar lalu tidak punya pekerjaan, itu adalah sesuatu yang sangat dan amat sulit. Hidup di kota besar, kita benar-benar membutuhkan pekerjaan. Tetapi hidup di kota besar pula sangat dan amat susah untuk mencari pekerjaan. Tidak tega rasanya kita harus kehilangan pekerjaan yang sudah kita cintai, yang sudah kita jalanin. Pastinya kita semua pernah merasakan bahwa ketika kita sudah nyaman dalam bekerja, sudah mencintai pekerjaan kita, terkadang kita tidak lagi melihat berapa nominal gaji yang kita terima. Itulah bentuk rasa cinta kita kepada pekerjaan kita. Tetapi akan rasa sakit ketika pekerjaan yang sangat dan amat kita cintai itu harus hilang hanya gara-gara persoalan sepele. Dan hal itu dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semuanya, bahwa dalam memviralkan sebuah kasus, sebuah kejadian dan lain sebagainya, mari terlebih dahulu kita meng-cross-check kasus atau pemberitaan itu benar atau tidak. Kita harus mampu untuk memvalidasinya agar kebenaran yang kita sampaikan itu adalah nyata, bukan rekayasa semata seperti kasus pembunuhan Vina di Cirebon itu. Mari kita lanjutkan lagi.
Hai Re, ada security di salah satu mall di Jakarta, mall besar, itu diberhentikan oleh mall tersebut beserta pemutusan hubungan kerja dengan vendornya gara-gara ada salah satu artis yang mengupload video ketika satpam tersebut memukul anjing ya. Nah, ternyata setelah aku lihat gitu ya, kan ada yang mengupload CCTV-nya. Itu anjing itu mau menggigit anak kucing. Jadi sama si security-nya itu kayaknya di ini deh, maksudnya kayak dilerai gitu loh, dibawa pergi lah anjingnya. Nah ternyata ada yang bilang alasan security tersebut memukul anjing itu ya gara-gara mau menggigit anak kucing itu gitu. Cuman memang ada jeda waktu mungkin sekitar berapa 3 menit gitu kalau nggak salah aku lihat ini ya videonya. Jadi posisinya memang waktu dipukul itu si anjing tidak sedang menggigit anak kucing itu gitu. Cuman kalau menurutku sih mungkin ya karena habis melerai terus dibawa jalan gitu, maksudnya mungkin mau dikasih tahu jangan mukul, jangan gigit kucing, jangan apalah, mungkin karena kesel ya dipukul. Ya sebenarnya juga mungkin salah. Cuman masalahnya yang beredar videonya yang sampai viral itu hanya video waktu security itu memukul anjing itu. Nah akhirnya karena kejadian viral itu si security di PHK dari tempat kerjanya. Nah menurut aku ya sebaiknya jangan buru-buru mungkin memviralkan sesuatu ketika memang belum jelas kebenarannya gitu, karena kalau setelah dilihat si anjing itu nggak kenapa-kenapa, si kucing, anak kucing juga nggak kenapa-kenapa, yang memviralkan juga nggak kenapa-kenapa, tapi security-nya itu di PHK dan kehilangan pekerjaan. Mungkin ada baiknya ketika sebelum memviralkan ya ditanya dulu lah satpamnya, security itu, kenapa Pak kok dipukul atau kenapa dikasih tahu, jangan gitu, mungkin bisa gitu. Jadi bisa tahu persoalannya. Ya bertabayun lah sebelum memviralkan, bisa turun mungkin ditanya Pak kenapa dipukul gitu ya. Jadi karena kasihan sih kalau menurutku sampai di PHK security-nya, karena sekarang ini juga cari pekerjaan itu susah. Bagaimana Rek menurut teman-teman? Fakta terbaru insiden pemukulan anjing di Mall Plaza Indonesia, ternyata satpamnya ingin menyelamatkan anak kucing guys. Ayo, kemarin siapa yang hujat pas satpamnya sampai dia dipecat? Jadi beberapa hari yang lalu tuh viral banget video insiden satpam di Plaza Indonesia itu menonjok atau memukul salah satu anjing di sana dan direkam oleh salah satu artis Indonesia yaitu Robby Purba, dan itu viral banget guys. Kejadian tersebut membuat netizen dan dog lovers marah dan geram ngelihatnya, termasuk gue. Tolongnya itu satpamnya ditatar, kok bisa kasar banget sama anjing. Tolongnya itu kan anjing gak dibayar, tapi kok dikasarin kayak gitu? Itu kata netizen. Karena beritanya udah viral banget, akhirnya tim Mall Plaza Indonesia membuat surat permintaan maaf atas kejadian pemukulan anjing yang dilakukan oleh karyawan mereka. Dan satpam yang bersangkutan pun membuat video klarifikasi dan meminta maaf sambil nangis guys. Dan dia menjelaskan di situ kenapa dia melakukan itu, karena dia itu sedang menolong kitten yang digigit sama anjing mereka itu. Yap, ternyata benar yang dikatakan oleh satpam tersebut. Jadi terekam CCTV ada satu kitten yang ngedeketin anjing besar tersebut dan si anjingnya tuh ngegigit. Spontan aja si satpamnya itu nyelamatin si kittennya dengan cara menggeser si anjingnya. Nah ketika sudah digeser barulah terjadi pemukulan tersebut dan dilihat oleh artis kita guys. Dan ya netizen Konoha pun berubah haluan menjadi membela si satpamnya. Kemarin tuh siapa yang ngebelain artisnya? Tega banget ya dia mutus rezeki si satpamnya. Kan bisa ditegur secara baik-baik, nggak usah diviralin. Kasihan banget ya, padahal dia kan mau nyelamatin anak kucingnya. Kenapa sekarang jadi dipecat? Ah udahlah, nasi sudah menjadi bubur. Jujur banget setelah gue ngeliat video pemukulan anjing oleh satpam tersebut, gue tidak membenarkan sikapnya. Karena menurut gue tuh pernah ngeliat ada anjing, 2 anjing besar, dia tuh ngegonggongin manusia. Nah sama si majikannya itu dipukul tapi nggak ditonjok. Nah itu salahnya, kenapa ditonjok gitu? Kenapa nggak, kalau misalkan alasannya untuk mendidik gitu biar nggak kayak gitu lagi, dipukul aja deh. Nah digituin, kagak usah nah begitu. Tapi gue sebagai cat lovers melihat kitten digituin sampai dia tekuk-tekuk sampai teguling, dia digituin sama anjing, gue juga bakal teriak-teriak sih.
Tapi di sisi lain juga gue kasihan sih sama emasnya. Gue ngeliat video klarifikasinya, dia bener-bener sampai nangis guys. Katanya tuh kontrak kerjanya sampai diputus. Kita doakan saja semoga si mas-masnya itu cepet dapat kerjaan yang baru guys, ya kan? Dan kalian nih tim yang mana nih, ngebela Mas Satpamnya atau ngebela Mas Robi Purba nih? Sudahlah, Marlene stop pembelaan dan Robi Purba stop pembelaan. Nama kalian juga nggak akan harum kok ngebelain anjing. Kalau mau harum tuh belain anjing-anjing yang ada di Tomohon, yang dimamam, digodok, digoreng, dibakar, direbus. Udah salah, udah nggak usah pembelaan. Iya kak, tapi kebetulan ini nggak usah posting-posting begitu. Udah. Apalagi sama Marlene itu tuh, aduh, sayang sama kerjaannya. Nanti nggak laku loh manajemennya atau apa, tukang rias, MUA atau apa, terserah deh. Cari kerjaan sekarang sulit loh. Yang sekolahnya tinggi aja susah jadi kerjaan, apalagi ini yang sekolahnya nggak lulus, nggak kuliah. Gimana coba perasaannya? Minta maaf aja susah banget. Enggak harum nama kalian, enggak. Ya, dengan Dr. Cesar yang setelah melakukan pemeriksaan dengan anjing Belgian Malinois bernama Faye. Setelah saya lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, secara fisikal ya, ini tidak ditemukan adanya memar atau sesuatu benjol atau pendarahan atau semacamnya. Dan diketahui respon si Faye ini masih bagus, masih sigap dan siaga. Dari area matanya pun tidak ada pendarahan atau memar atau semacamnya. Di area mulut pun sama, area telinga juga bagus. Kemudian respon dan gerakannya juga masih sangat bagus, sangat awas. Jadi bisa saya simpulkan untuk si V ini kondisinya atau keadaannya masih dalam keadaan sehat. Itu sih. Orang yang sekarang ngebelain security ya mukul anjing di bahasa Indonesia tuh orang goblok. Gue gak biasa-biasanya ya bikin video kayak gini, tapi menurut gue kali ini harus gue bahas biar lu semua pada ngerti. Ini sebelum lu pada komen, ih Gustav so tau, tau dari mana so tau banget. Gue punya 3 Rottweiler, 2 Rottweiler Jerman, 1 Rottweiler Amerika. Mereka anjing jaga, jadi gue tahu apa yang gue omongin. Hari ini muncul video CCTV-nya, terus habis itu lu pada jadi belain security-nya. Jadi lu setuju bahwa security mukul anjingnya, mukul ya. Gue bukan nggak kasihan sama kucingnya, tapi emang keseringan anjing sama kucing kalau ketemu berantem. Sama aja sama kayak paus orca, kalau ketemu penguin dimakan. Atau bahkan kalau mereka lagi nggak mau makan, paus orca sering ngebunuh penguin just for fun. Terus apa? Tindakan terbaik adalah kita harus mukul paus orkanya? Enggak kan? Terlepas dari itu semua, anjing yang dipakai untuk jaga hotel, bandara, gedung, mall, itu anjing yang terlatih. Oke? Dan salah satu latihan anjing adalah self control, di mana dia disuruh sit, stay, terus habis itu walaupun ada gangguan apapun di depannya, ada bola, ada makanannya, dia harus diam mengontrol dirinya. Nah, ini nih anjing lagi kerja, lihat ada kucing, terus dia gigit, berarti pertama yang ngelatih gak bener, jadi bukan salah anjingnya, salah trainernya. Dan yang kedua, orang yang nge-handle anjing yang terlatih, handlernya harus lebih terlatih. Handlernya siapa? Pak security-nya. Gua aja tahu bahwa anjing kalau gigit, untuk ngelepasnya itu ditarik ke atas, bukan dengan dipukul. Jangan cuma karena lu benci sama anjingnya jadi lu salah-salahin tuh anjing. Yang punya akal budi dan kepintaran lebih tuh manusianya, ngerti nggak? Ngerti, makanya pikir. Sekelas public figure pakai jari jempol nggak hati-hati ya, main posting viral-viralin ya. Iya betul ada kejadian diduga kekerasan terhadap binatang ya. Cuman maksud gua, kenapa harus lu posting, kenapa harus lu viralin kayak begitu? Dan sekarang nasib manusia, dengerin, nasib manusia terancam kehilangan pekerjaan ya. Itu ladang pencariannya Nasarius ya, security yang bekerja di salah satu mall di Jakarta. Norak, serius saya bilang norak ya. Apa mungkin karirmu sudah mulai redup, jadi butuh postingan-postingan pansos seperti itu ya, biar viral, biar rame ya. Terus saya lihat tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan penyesalan. Terus kesannya agak arogan, bahkan
saya lihat story kamu ada nantang-nantang netizen-netizen yang julid-julid, katanya tunggu ya, nanti saya proses hukum ya. Coba ditunggu, kita tunggu ya, buruan diproses hukum ya. Nasarius, John LBF stand with you. Saya ada di samping kamu nggak usah takut. Saya pengusaha, saya bisa kasih kamu pekerjaan ya. Jangan nangis lagi, jangan bersedih lagi ya. Tindakan kamu memang keliru, tapi yang lebih keliru adalah oknum public figure yang memviralkan kejadian ini sehingga dampaknya sampai kamu terancam kehilangan pekerjaan. Nasarius, kamu tidak kehilangan pekerjaan ya. Saya pastikan itu, saya garansi itu, kamu akan dapat pekerjaan ya. Silakan kontak saya, silakan DM saya ya. Untuk oknum public figure yang pansos ya, dengan memposting kejadian itu di akun sosial medianya yang udah 2 juta followers, miris bro, miris, serius, sedih gua ya. Lu boleh, siapa yang nggak mau bela binatang? Binatang itu punya nyawa juga, kita bela juga, tapi nggak perlu lo viralin kayak begitu. Norak, you know, you norak, serius ya. Coba hadepin John LBF. Sekelas Plaza Indonesia loh, nggak cross check berita yang viral diviralin sama Robby Purba gara-gara ada security katanya mukulin anjing. Padahal tuh anjing menggigit si kucing. Padahal Robby Purba itu mencintai kucing loh. Padahal Plaza Indonesia tuh mall terbesar di Indonesia, CCTV setiap sudut. Kok nggak cross check 2 kali sih? Kasihan itu orang kecil jadi hilang mata pencariannya gara-gara Robby Purba. Terus itu artis-artis yang komen di akunnya Plaza Indonesia yang contreng biru itu malu nggak sekarang? Pada malu nggak? Mau tanya itu doang, pada malu nggak? Yang contreng biru pada komen begitu. So iye, lagian rakyat Indonesia nih kadang-kadang suka ikut-ikutan yang viral deh. Dikit-dikit viral, ntar ini hujat, belum tahu kebenarannya, hujat aja dulu, hujat, yang penting hujat. Ramein Indonesia dengan hujatan. Harusnya Robby Purba yang digigit anjing ini, benar deh. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen yang mengecam tindakan dari Robby Purba yang adalah seorang artis ini, dan juga kita melihat ada begitu banyak netizen yang membela si security ini. Dari cuplikan video ini atau dari kasus ini ada hal-hal penting yang patut kita pelajari, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa dalam memviralkan sebuah kasus ataupun persoalan apapun itu, mari dengan lebih bijak, dengan lebih baik kita memvalidasi dulu kebenarannya. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh seorang artis yang bernama Robby Purba ini, yang pada akhirnya dinilai adalah artis yang norak, artis yang lagi pansos, artis yang mungkin lagi sepi jobnya. Kritikan-kritikan dari netizen menunjukkan bahwa netizen Indonesia itu masih sangat kritis. Jadi, ayolah, jangan seenak jidat dan semanis udahnya kita memviralkan sebuah pemberitaan ataupun sebuah kasus yang belum kita tahu tentang kebenarannya. Sekali lagi, saya garis bawahi bahwa ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua. Semoga saja persoalan seperti ini hanya dialami oleh seorang Robby Purba dan tidak dialami lagi oleh netizen-netizen yang lain. Karena sangat disayangkan, akibat keegoisan, akibat ketidakhati-hatian, akibat ketidakbijaksanaan yang dilakukan oleh si Robby Purba ini, pada akhirnya si Nasarius yang adalah security di Plaza Indonesia ini harus putus kontrak, harus kehilangan pekerjaan, dan harus berjuang untuk melewati masa-masa sulit demi menghidupi keluarganya. Sekali lagi,
hal yang dialami oleh seorang Nazarus yang adalah seorang security ini pasti sangat pahit. Saudaraku sebangsa dan setanah air, komentar-komentar dari netizen semoga saja bisa mengajarkan kita tentang kebijaksanaan dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita mau mengikuti track record atau rekam jejak seperti yang ditunjukkan oleh Robby Purba yang adalah seorang public figure tetapi tidak bijak dalam bermedia sosial, tetapi tidak bijak dalam memposting sebuah pemberitaan ataupun sebuah video ke akun media sosialnya. Mari kita pelajari bersama-sama dan kita jadikan pengalaman ini sebagai guru yang terbaik agar kedepannya kita lebih berhati-hati, kita lebih bijak, kita tidak dihujat oleh netizen, dan apalagi kita ketahui bersama-sama bahwa kekuatan dari netizen Indonesia ini sangat luar biasa. Sekali serang, maka ambillah kita. Mari, kedepannya kita harus benar-benar berpikir matang sebelum kita memviralkan sebuah berita. Mungkin itu saja komentar-komentar singkat dari saya, dan saya berharap bahwa cuplikan-cuplikan video ini bisa mengajarkan kita agar lebih waspada dan lebih berhati-hati. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.